teliti dan dengan bahasa lain itu mungkin kita bisa singkat dengan PKS. Kalau perlu PKS. Itulah PKS. Hadirin sekalian, tentu saya atas nama Ketua Majelis Syuro menyambut baik acara ini. Ini bagian dari mengokohkan jati diri partai, khusus untuk partai kita semuanya, Partai Keadilan Sejahtera. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, di situ ada fungsi partai politik secara umum dan khusus. Secara umum fungsinya adalah yang pertama mewujudkan cita-cita nasional. Ini adalah pasal 10 ayat 1 ya. Dan kemudian berikutnya adalah mengokohkan NKRI, kemudian menghadirkan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan menghadirkan secara bersama-sama kesejahteraan umum. Tentu mengokohkan apa yang disebutkan pada cita-cita nasional. Hadirin sekalian yang berbahagia, tentu kesejahteraan menjadi bagian yang sangat penting dari hadirnya sebuah negara. Negara hadir dengan misi negara sebagaimana yang ada pada pembukaan Undang-Undang 45. Kemudian selaras dengan misi negara yang disiratkan oleh Allah dalam Quran. Ternyata negara itu harus hadir menurut Quran ya, untuk menghadirkan keamanan, juga menghadirkan kesejahteraan. Aman berarti tidak ada rasa takut. Sejahtera berarti tidak ada rasa lapar. Pada saat sebuah negeri tidak ada rasa lapar, sejahtera, tidak ada ketakutan alias rasa aman, di situ akan menemukan kehusuannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tentu sambutan saya harus mewakili Ketua Majelis Syuro. Ya begitulah. Saya kira nuansanya kalau mewakili Ketua Majelis Syuro lebih umum dan lebih mendalam, terhubung dengan pesan-pesan transendental. Itulah tugas negara, hadir untuk mewujudkan rasa aman, hadir mewujudkan kesejahteraan, hadir pula untuk menghadirkan kehusuan masyarakat, warga negara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan itu ternyata sudah dirangkum dengan bahasa lain dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang ini keempat sebagai misi hadir negeri yang kita cintai. Hadirin sekalian, Bapak dan Ibu sekalian yang Allah muliakan, tentu jalannya negeri ini menuju ke arah kesejahteraan masih cukup jauh. Masih banyak beragam persoalan. Baik persoalan dari masalah yang selama ini belum kita selesaikan, maupun eksternalitas dampak dari tindakan pembangunan kita lakukan. Ada masalah yang selama ini memang ada belum kita selesaikan. Ada juga masalah akibat dampak dari pembangunan yang juga berdampak masalah kesejahteraan sosial. Sehingga dari dua hal tersebut kita masih punya data kemiskinan itu masih di angka 10 juta penduduk. Keluarga prasejahtera itu ternyata masih di angka 17%. Dari 88 juta kepala keluarga, masih cukup tinggi. Dan ini juga bisa kita bayangkan mengapa ini terjadi, ragam sebab yang menyebabkannya. Satu di antaranya adalah masalah rendahnya pendidikan. Sebab dari 16,9 atau 17% keluarga prasejahtera tersebut, ternyata 52% yang kepala keluarga yang lulusan SD. Bisa dibayangkan ini persoalannya. Dengan demikian maka SDM kita harus ditingkatkan dengan cara apa? Dengan cara tentu pendidikan dan kesehatan diantaranya. Saya teringat ada survei UNESCO. UNESCO itu membuat survei sudah cukup lama yang menyatakan bahwa ternyata pendidikan yang baik, ya minimal SLTA, terus minimal berikutnya tentu S1, ini hak warga negara. Kalau ini sudah tidak didapat secara merata oleh warga negara, maka akan memiliki indeks 0,94, memiliki kemungkinan 94% sampai pada kesejahteraan dan kemajuan. Kalau kemudian
pendidikannya diselenggarakan dengan baik. Terlebih kalau kemudian ditambahkan kesehatan. Kalau pendidikan yang baik sampai SLTA wajar 12 tahun bahkan perguruan tinggi S1 ditambah kesehatan dasar yang prima, apalagi kesehatan di atas kesehatan dasar itu hadir di negeri ini, maka dampaknya indeksnya naik 0,99. Artinya 99% masyarakat tersebut akan mengalami kesejahteraan dengan baik. Tentu kita cerita ini bertepatan dengan perhatian kita selama ini. Alhamdulillah Bapak Anies Baswedan menjadi founder dari Indonesia Mengajar. Ya. Inilah bagian dari masalah sosial yang dicoba diselesaikan. Kemudian kami juga di Jawa Barat, Pak Anies, beragam cara kita lakukan. Pendidikan juga lewat APBD. Saat yang sama juga ada perhatian pada posyandu ya saat itu. Ada posyandu untuk membangun kesehatan yang lebih prima khusus kesehatan dasar. Itu juga bagian dari tindakan sosial kita. Ada juga di bidang pertanian dengan tenaga harian lepas dan di beragam bidang. Saya kira ini pengalaman kita bersama-sama sebagai bangsa. Tentu saja kita lakukan baik di pemerintah lewat APBD, APBN maupun lewat tindakan relawan kita atau tindakan relawan kita di lapangan. Kita alhamdulillah sudah hadir menjadi masyarakat sipil yang menjadi mitra negara membangun masa depan Indonesia ke depan yang lebih baik. Nah, insya Allah nampaknya di hari-hari ke depan kita memiliki kesadaran yang lebih tinggi lagi sehingga Partai Keadilan Sejahtera yaitu bidang Kesos menyelenggarakan pelatihan advokasi, relawan advokasi PPKS, pemerlu pelayanan kesehatan sosial. Ini cukup banyak ya, klasternya cukup banyak, ya, ada 26 klaster ya. Masyarakat yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial tersebut ada 26 klaster. Ya, klasternya kalau dibacakan nanti kepanjangan. Yang itu masalah-masalah kita. Dan tentu saja meskipun pembangunan kita ukurannya secara ekonomi, ukurannya ada pertumbuhan ekonomi, ada GDP yang meningkat, ada pendapatan per kapita yang meningkat, itu tentu ukuran-ukuran makro. Tetapi makro ekonomi menjadi ukuran kemajuan sebuah negara tidak bisa sampai di situ, tapi harus dilandingkan menjadi ukuran yang paling mikro. Paling mikro tetap aja masalahnya kesejahteraan masyarakat yang paling bawah. Itulah yang harus diselesaikan. Kalau makro mikronya sudah sudah linked, ya sudah tersambung dengan baik, ternyata makronya di lapangan juga secara mikro dinyatakan benar, maka itu keberhasilan kita untuk membangun masa depan bangsa Indonesia ini. Tentu saya ucapkan apresiasi kepada bidang Kesos yang menyelenggarakan pelatihan ini. Ucapkan terima kasih juga kepada Pak Anies Baswedan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk ke depan ketika menjadi orang yang paling bertanggung jawab di negeri ini untuk mewujudkan Indonesia. Dan nampaknya ya kita saat ini nampaknya sedang mempertemukan chemistry antara apa yang diinginkan oleh PKS, ternyata nampaknya 99,9% nyambung dengan Pak Anies Baswedan. Demikian saya kira tidak harus panjang kalau kita speak ya, tidak panjang, cukup sekian dan diakhiri dengan pantun. Pantunnya nggak sempat bikin pantun, agak banyak, cuma satu aja. Pagi-pagi menyantap sarapan, santap makanan sehat bergizi. Hari ini pelatihan diselenggarakan. Partai Keadilan Sejahtera siap menjadi relawan advokasi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Aher, Dr. Ahmad Heriawan, LCMSI, yang telah menyampaikan keynote speaker terkait dengan pelatihan relawan advokasi dengan tema berkolaborasi dan memberi solusi. Masih ingat? Relawan advokasi PPKS. Masya Allah.
Baik, Bapak Ibu sekalian, acara pelatihan relawan advokasi PPKS ini dilaksanakan 2 hari dan sekarang hari kedua sekaligus puncaknya. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro, saya jadi teringat juga semalam saya dengarkan speech dari Pak Anies Baswedan di acara Garuda Keadilan. Ada yang menarik di situ. Ketika beliau membahas tentang kalau ada yang misalkan proses untuk yang bekerja sama dengan beliau, maka akan lebih mengutamakan track record dibandingkan dengan visi misi. Karena kalau visi misi bisa marah, karena belum terbukti. Track record itu sudah terbukti. Dan dalam konteks itulah kenapa Pak Anies Rashid Baswedan hadir di sini. PPKS ini terkait dengan pelayanan dan advokasi sejatinya adalah DNA PKS. Jadi track record PKS memang di pelayanan dan advokasi. Tapi kita juga berkumpul untuk saling sharing di antara kita, saling belajar. Pun juga dari orang-orang yang memang kita lihat punya track record juga di bidang pelayanan tersebut. Kemarin kita undang Bapak Nur Rahim. Beliau adalah founder sekolah master. Beliau punya track record 20 tahun membangun pendidikan. Dari anak-anak jalanan sampai ada yang dikirimkan beasiswa kuliah puluhan ke luar negeri. Luar biasa. Kemudian juga ada Dr. Pamungkas yang juga track recordnya luar biasa di bidang filantropi. Dan hari ini juga kita mengundang Pak Anies Rashid Baswedan karena track record juga di Indonesia mengajar yang sudah dikenal di Indonesia. Dan satu lagi, ada juga yang track recordnya advokasinya sampai ke luar negeri karena urusan terkait dengan migrant care, trafficking dan sebagainya. Namanya mirip juga, yaitu Ibu Anies Hidayah. Insya Allah sebentar lagi juga beliau akan hadir dan kita akan belajar bersama mendapatkan inspirasi tersebut. Dan kita akan masuk ke sesi pematerian, dan untuk menjadi narasumbernya pun orang yang punya track record yang luar biasa juga. Aktivis perempuan, bahkan dia juga sekarang menjadi ketua KPPI, Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Ibu Dr. Anda Dwi Septiawati Jafar. Kepada Ibu Septi kami persilakan untuk menjadi moderator memandu diskusi kita. Ini juga beliau kayaknya the familiar dengan Pak Anies ya. Silakan Bu Septi. Saya belum boleh duduk nih sebelum Pak Anies dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang pada pagi menjelang siang ini kita dipertemukan dengan para sholihin dan sholihah. Orang-orang sholih yang tadi katakan Indra, Presiden Gema Keadilan, yang track recordnya real, nyata, bukan hoax dan bukan reka-reka. Ya, izinkan saya menyapa dulu yang saya hormati Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Bapak Dr. Haji Ahmad Heriawan LC MSI. Kasih tepuk untuk beliau. Sengaja terbang dari Gorontalo untuk menghormati dan menyambut Pak Anies. Luar biasa. Yang saya hormati juga Bapak Presiden PKS. Beliau sudah meninggalkan tempat karena ada kegiatan yang lain beserta Ibu tadi. Yang saya hormati juga tentu saja Ibu Dr. Hajah Neti Prasetyani MSI. Ya, ini ketua di Bankesos DPP PKS. Bu nggak bosan ketemu saya, Bu? Jam 10 kita baru berpisah, jam 10 malam baru berpisah di KM 102 Cipali. Pagi-pagi setengah 8 udah ketemu lagi di sini. Mudah-mudahan persaudaraan kita kekal sampai surga ya, Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu saja yang saya hormati juga seluruh jajaran DPP PKS yang hadir hari ini, baik yang hadir secara offline di aula markas dakwah DPP PKS maupun yang hadir secara online. Ini Pak Anies yang hadir menurut informasi lebih dari 200 orang dari seluruh Indonesia,
terutama dari struktur bidang kesejahteraan sosial, DPW dan DPD PKS se-Indonesia. Kasih plus untuk yang hadir secara online. Dan ingin saya sapa juga, tentu saja ini ada salah satu pemimpin Kota Jakarta yang juga kolega Pak Anies dulu ya, Bapak Wakil Ketua DPRD Kota Jakarta, Bapak Hairudin ya. Dan saya tidak sebutkan satu persatu seluruh hadirin yang hadir pada hari ini yang insya Allah bersiap untuk mendengarkan paparan dari Pak Anies. Nah ini terakhir nih, last but not least ya, harus kita sambut Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Soalnya kalau nyambung nih ya, Anies Baswedan dan Ahmad Heriawan, jadi ke bawah itu namanya ya. Cocok ya, cocok ya. Baik, lagi gabut, jangan berendam. Kita sambut Anies Baswedan. Tampaknya kalau CV-nya nggak perlu dibicarakan dan dibacakan lagi ya, nggak usah, ini semua orang sudah tahu dan sudah paham track record nyata dan real dari Bapak Anies. Sekali lagi kita aplaus yang meriah untuk Anies Baswedan. Pak Anies, waktu kita maksimal sampai jam 11 ya Bu Neti ya. Ya, karena kita agak terlambat 30 menit, jadi kita bersepakat dulu Pak Anies silakan memberikan paparan 20 sampai ya maksimal 25 menit. Setelah itu mau tanya jawab? Mau? Mau nggak? Ini kalau yang hadirnya di sini nggak semangat, saya lempar ke online semua nih. Karena yang online udah banyak yang daftar. Yang di dalam mau bertanya ya? Oke, baik. Siapkan pertanyaan terbaik untuk Presiden Kan saya ini auranya berasa banget Pak Anies nih, udah termagnet dengan aura, makanya boleh saya godain dong, boleh saya godain? Jalan sehat ke Kalideres, tempat saya itu kurang semangat nih. Jalan sehat ke Kalideres bersama komandan dari Kasenden. 2024 perhelatan Pilpres, kita berdoa Anies Baswedan jadi presiden. Mudah-mudahan menapaki jabatan yang lebih tinggi dari gubernur. Aduh, kayaknya saya harus eksplisit nih. Presiden 2024, insya Allah. Boleh dong kita berdoa. Baik, silakan Pak Anies. Jadi mulainya dari mana nih? Ya. Ini kan, ini harus dijelasin lagi ya. Ya, jadi tadi kan 2 hari ini teman-teman dari PKS sudah melakukan pelatihan relawan advokasi PPKS. Yang kemudian dalam pasal 3 anggaran dasar undang-undang dasar ya, dalam anggaran dasar PKS juga disebutkan bahwa partai bercirikan akhlak mulia, inovatif, patriotik, dan pelayanan. Jadi pelayanan itu adalah gen atau DNA dasar dari PKS. Ya, Pak Anies ini kan punya pengalaman dalam membangun Indonesia mengajar. Saya ingat betul Pak Anies tahun Bapak menjadi rektor Paramadina, nah itu banyak sekali ya teman-teman yang juga bersama-sama untuk ikut dalam gerakan Indonesia mengajar. Nah ini perlu disampaikan pengalaman Bapak, dan juga yang paling penting itu adalah sikap mental apa sih gitu ya yang harus dibangun supaya pelayanan ini menjadi karakter dasar. Ini perlu di breakdown bagaimana sebuah institusi mampu menanamkan nilai-nilai pelayanan atau gen dasar tersebut benar-benar menjadi sebuah karakter para anggotanya. Mungkin bisa mulai dari si Pak Anies. Cuman tadi Bu Septi pakai pantun-pantun Bu Septi. Saya boleh berpantun juga ya? Boleh. Jadi saya coba dibikin sendiri. Lawan apa jadi gitu? Kalau pantun cakep.
bersepeda dengan Kang Aher. Di jalan disalib oleh Bang Ahmad Saihu. Senang bertemu dengan para relawan, siap kita sama-sama berjuang dan berjibaku. Lagi boleh? Sepeda di kayu jauh oleh Ibu Neti. Di sampingnya melaju Ibu Anis Hidayah. Relawan PKS berkarya untuk negeri, berjuang terus tanpa mengenal lelah. Ini panggil penutup nih. Sepeda berlari tak henti-henti. Mau bikin pantut lagi tapi takut kalah sama naik Bu Septi. Ini banyak Bu Septi. Ya, ini temanya sepeda dong ya. Harus ada sepeda dong Pak Anies. Terima kasih Pak Aher, saya hormati Ibu Neti, Pak Herudin, juga tadi Pak Presiden, Pak Ahmad Saihu dan Bu Septi, Pak Najamuddin, dan juga Pak Bu Anies. Terima kasih atas undangannya. Jadi ketika Ibu Neti mengundang beberapa waktu lalu, insya Allah saya hadir. Ini sebuah tema yang penting sekali, apalagi ketika sampai kepada pelatihan relawan ya, advokasi PPKS, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Nah, ini agak serius sedikit jadi ini, serius sedikit. Teman-teman sekalian, ada dua pendekatan ketika kita melakukan sebuah gerakan, sebuah kegiatan sosial ini. Ada pendekatan programatik, ada pendekatan movement, pendekatan program dan pendekatan gerakan. Kalau pendekatan gerakan punya sifat yang meluaskan jangkauan pelaku. Kalau pendekatan program, maka pelakunya ya pengelola programnya. Sehingga kalau pendekatan program kira-kira begini, susun rencana, siapkan sumber daya, kemudian buat eksekusi, alat ukur kinerja, lalu nanti dievaluasi mana yang kurang, di proses itu diulang lagi terus. Nanti targetnya ditambah, targetnya ditingkatkan. Pelakunya adalah mereka yang ada dalam program itu. Jadi kalau misalnya kita menyelenggarakan, misalnya kita melihat sebuah masalah, lalu kita kumpulkan 100 orang. 100 orang ini bekerja untuk menyelesaikan masalah itu. Misalnya nih, kebakaran. Ada 50 rumah rusak. Maka kita menyusun program untuk membangun kembali 50 rumah. Kita siapkan sumber dayanya, misalnya pendanaannya. Kita siapkan untuk orang bekerja membangunnya. Nanti dievaluasi. Setelah selesai, maka rumah itu terbangun kembali, program selesai. Nah, ini pendekatan programatik. Kita hampir semua kegiatan-kegiatan kita ini pendekatan programatik. Hampir semua. Nah, program programatik itu membuat orang yang berada di luar program ini itu jadi penonton. Mereka jadi penonton. Mereka mendoakan, mudah-mudahan berhasil. Kalau sukses kami syukuri, kalau kurang nanti kami kritik gitu. Nah, sisi lain kalau pendekatan gerakan itu adalah tadi dikerjakan, tapi ada plusnya. Plusnya adalah bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi mengajak sebanyak-banyaknya pihak untuk menyelesaikan masalah. KPI-nya bukan hanya terbangunnya 50 rumah ini, KPI-nya adalah terlibatnya sebanyak mungkin pihak. Jadi kalau cuma rumahnya terbangun saja, itu masih programatik. Tapi kalau ada puluhan pihak terlibat secara langsung, nah ini menjadi pendekatan gerakan. Republik ini tidak pernah dibangun dengan gerakan programatik. Republik ini dibangun dengan pendekatan gerakan, tidak pernah programatik. Justru problemnya muncul ketika beberapa dekade terakhir pembangunan kita pendekatannya programatik. Ini gelombang baru programatik ini akibat ketika sesudah tahun 45 ada namanya International Reconstruction Development Bank (IRD). Itu IRD, International Reconstruction IRDB, International Reconstruction Development Bank. Ini kita bisa kenal dengan Bank Dunia.
dan IMF dan lain-lain, dan program bantuan internasional. Kenapa bantuan dukungan internasional ke dunia berkembang, baru merdeka, itu bentuknya sumber daya, program, eksekusi, warga nonton. Sementara kalau kita, pendekatannya dulu awalnya gerakan. Misalnya kita mengundang, contoh sekali pendidikannya, 95% penduduk kita saat merdeka itu buta huruf. Buta huruf Latin, 95%. Lalu pemerintah membuat usaha pemberantasan buta huruf. Tapi yang dikerjakan pemerintah itu begini, mengajak seluruh rakyat terlibat dalam gerakan pemberantasan buta huruf. Siapapun yang melek huruf diajak untuk ngajari yang masih buta huruf. Jadi diluncurkan gerakan yang namanya gerakan pemberantasan buta huruf. Tahun 48 di alun-alun utara kota Jogja, Bung Karno meluncurkan namanya gerakan pemberantasan buta huruf. Siapa yang diminta untuk jadi guru? Semua. Pokoknya Anda melek huruf, di teras Anda bikin, di halaman Anda bikin, di pendopo Anda bikin. Siapapun yang melek huruf, ajari yang buta huruf. Nah, itu gerakan. Jadi, tapi kalau pendekatannya itu pendekatan program, pemerintah nanti melakukan rekrutmen, rekrutmen guru-guru untuk mengajari. Tidak, ini semuanya dipanggil. Sama, mempertahankan kemerdekaan juga begitu. Bayangkan kalau mempertahankan kemerdekaan itu program, Pak. Tentara Sekutu datang, ya. Lalu seluruh rakyat bilang, oh ini program Kementerian Pertahanan. Silahkan Kementerian Pertahanan berperang melawan Sekutu. Kami doakan mudah-mudahan menang. Kalau Anda kalah nanti kami kritik. Kami nonton semua. Gak ada yang terpanggil. Tidak. Dibangun semuanya turun tangan, betul ya? Bahkan kalau pertahanan kemerdekaan itu hibahnya bukan cuma waktu, hibahnya nyawa. Jadi ini semangat gerakan itu ada di dalam dasar Republik ini dibangun. Nah, sekarang kita harus kembalikan lagi semangat itu. Nah, kami mencoba di Indonesia Mengajar seperti itu. Jadi bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi mengajak semua pihak untuk menyelesaikan masalah. Nah, disinilah yang saya usul. Kalau teman-teman semua di sini para relawan advokasi PPKS ini itu berorientasi pada mengajak, bukan hanya berorientasi pada menyelesaikan masalah sosial. Tapi untuk mengajak nih sekalian, untuk mengajak itu ada tantangan tersendiri. Apa yang membuat orang berikut? Kalau yang sudah berada di sini, saya sebetulnya mendapatkan temanya dari Bu Yanti ini. Temanya itu ya berkolaborasi dan memberi solusi. Inilah inti dari gerakan. Gerakan itu dalam bahasa sekarang namanya kolaborasi. Kolaborasi di mana semua pihak diajak untuk terlibat. Nah, kami merasakan ketika mendorong sebuah gerakan seperti waktu itu ada Indonesia Mengajar, maka harus ada pesan yang membuat orang mau terpancing untuk ikut, mulai memikirkan, terus kemudian berujung kepada mau terlibat. Kalau yang berada di ruangan ini sudah tidak perlu lagi dikasih undangan, udah semuanya. Kalau tidak nggak akan aktif di sini. Nah mungkin tantangannya adalah bagaimana mengajak yang di luar. Nah dari pengalaman kami dalam konteks ini yang bisa mengajak itu adalah justru menawarkan apa pengalaman baru yang Anda akan dapatkan bila terlibat. Anda akan dapat apa kalau terlibat? Jadi bukan menceritakan ini ada satu masalah dan yuk masalah ini diselesaikan, bukan. Tapi Anda kalau terlibat punya tambahan A, B, C. Nah ini harus dirumuskan. Apa yang membuat orang mau terpanggil untuk terlibat? Kalau pada saat Indonesia Mengajar dulu, pengalaman kami ini, jadi mulainya gini kan, kayak cerita Indonesia Mengajar. Jadi satu sore, saya sedang diskusi dengan 3 orang teman membahas tentang tantangan pendidikan di Indonesia. Waktu itu saya sampaikan bahwa salah satu masalah utamanya di Indonesia ini adalah kualitas guru. Kemudian
mereka-mereka yang berprestasi di kampus tidak mau jadi guru. Rata-rata yang berprestasi di kampus justru maunya menjadi profesi non guru, apalagi guru di daerah yang terpencil dari kota, itu makin nggak mau lagi. Lalu salah satu yang bilang memang nggak akan ada yang mau nih, karena apa ininya, insentifnya. Lalu saya sampaikan, anak kita sebetulnya mau jadi guru itu. Masalahnya mereka tidak mau jadi guru bukan karena nggak mau jadi guru, tidak mau seumur hidup jadi guru. Seumur hidup jadi guru. Kalau jadi guru setahun 2 tahun, mau dikerjain. Nah kita kan punya kepentingannya guru yang baik di sana. Kenapa nggak ganti aja? Ngajar setahun, habis itu guru yang lain berikutnya. Bagi anak-anak yang punya pengalaman, bagi sekolahnya dapat guru yang baik. Jadi ini, oh ya ini contoh nih, apa? Ketika Bung Karno meluncurkan gerakan Indonesia Mengajar, gerakan Belajar Buta Huruf, itu ada satu kalimat tulisan di situ yang sekarang hampir jarang keluar di pemerintahan. Kata bantulah. Oke. Jadi panggilannya itu bukan sekarang kita mulai pemberantasan buta huruf, tapi bantulah. Panggilannya, yuk semuanya terlibat. Nah, kami waktu itu melihat, kalau gitu saatnya undang anak-anak ini untuk terlibat. Jadi pertanyaan dikirimkan begini, Anda sudah selesai kuliah, Anda berprestasi, mau tidak punya rumah kedua? Mau tidak punya keluarga baru? Mau tidak punya bekas dari apa yang Anda kerjakan yang diingat seumur hidup oleh anak-anak itu? Mau nggak? Mau tidak Anda akan berada di dalam pikiran anak-anak ini sepanjang hayat perjalanan ini? Karena Anda pernah jadi gurunya ketika masa kecil. Jadi diberikannya jangan insentif rupiah. Kami nggak pernah nawarin rupiah. Karena kalau ditawarkan rupiah, dia akan bandingkan dengan rupiah di kota. Dapat lebih banyak saya gaji di kota daripada di sini. Bahkan salah satu yang kita pegang Indonesia Mengajar itu adalah mereka diberikan uang bulanan yang harus sama atau lebih kecil dari guru setempat. Dia tidak boleh lebih tinggi daripada guru setempat. Jadi tidak ada yang bisa bilang Anda kesini karena digaji gede, nggak ada. Justru gajinya harus lebih kecil dari atau sama dengan guru setempat. Tapi yang diberikan adalah kepuasan batin diri yang tidak dia dapat di pekerjaan lain. Dan waktu itu diundang, saya ingat nih, angkatan pertama itu 51 orang. 51 orang angkatan pertama itu diseleksi dari sekitar 1.300 orang. Alumni terbanyak, saya lupa angkanya, kalau nggak salah 20 atau 25, saya lupa angkanya. Alumni terbanyak itu dari sebuah kampus. Kira-kira Pak kampus mana nih kalau kita mengirim guru pendidikan? UPI, satu UPI, UNJ. Mana lagi kira-kira? UNJ. Tahu ya sekalian, terbanyak yang masuk di sini Institut Teknologi Bandung. ITB. Yang terbanyak itu dari ITB. Yang mereka tidak pernah barangkali ketika kuliah membayangkannya kerja di tempat-tempat tidak. Begitu disentuhnya pada soal insentif non material, Anda mau tidak menjadi pribadi yang berjasa di kampung itu, yang seumur hidup di kampung itu Anda akan dikenal. Mau saja setahun rasional. Apa pelajaran di sini? Sesuatu yang mulia harus diturunkan dalam rumus yang rasional. Kalau mulia itu harus idealis, maka yang ikut adalah orang-orang yang idealis saja. Tapi kalau dirumuskan menjadi rasional, maka orang-orang rasional mau mengerjakan. Bagaimana membuat ini irasional? Tugasnya 10 tahun, lalu irasional. Saya usia 23 tahun, baru lulus di kampus, sampai umur 33 tahun di desa. Saya nggak mau. Itu harus penuh dengan idealisme. Menjadi gak rasional lagi. Lah saya udah sekolah di bidangnya teknologi, masa 10 tahun pertama saya berada di kampung. Tapi begitu itu juga menjadi 1 tahun, ini rasional. Saya kerjakan dan saya sampaikan,
cukup setahun mengajar tapi seumur hidup menginspirasi. Ingat itu, setahun mengajar, tahun berikutnya dikirimkan orang yang berbeda. Nah, desain programnya harus dibuat untuk bisa continuity meskipun orangnya berbeda. Jadi desain programnya dibuat sesuai. Kan kita sering ganti orang, ganti enggak. Nah, kita siapkan transisinya itu sehingga kita siapkan kerja 5 tahun. 2 tahun pertama adalah periode masuk, 3 tahun itu makan, 4 tahun keempat, tahun kelima periode exit. Kenapa? Karena kita tidak ingin desa itu tergantung pada guru dari luar. Jadi setelah tahun keempat, tahun kelima, memang dirancang untuk exit, keluar, nggak boleh di situ terus. Walaupun diminta terus, nggak boleh, supaya tidak menimbulkan ketergantungan. Jadi desain programnya begitu. Nah, apa yang terjadi? Lalu masuk dalam gerakan Indonesia Mengajar itu menjadi tren di anak-anak kuliah. Lebih terhormat diterima di Indonesia Mengajar. Masuknya lebih susah. Jadi sekarang ini kalau kita rekrutmen diambil 50, 70, lalu yang mendaftar itu 10.000, 15.000. Lebih sulit daripada masuk beasiswa manapun. Lebih sulit. Dan kemudian malah lebih membanggakan bagi mereka yang terseleksi. Jadi bersusah-susah untuk hidup susah. Kan biasanya kalau seleksi ketat itu untuk dapat sesuatu yang nyaman, yang enak, dapat gaji gede, dapat fasilitas A, B, C, D, F, G. Lah ini sulit-sulit kompetisi untuk hidup sulit di tempat yang nggak ada sinyal telepon, tidak ada. Nah, tapi apa yang jadi? Pesannya justru itu. Anda menjadi penerus tradisi perjuangan Republik ini. Karena Anda mau masuk mana? Anda masuk rombongan penikmat atau masuk rombongan pejuang? Kalau Anda masuk rombongan pejuang, ambil rute ini. Jadi tawarannya itu harus tawaran insentif yang nyambung kepada dirinya. Walaupun tidak dikatakan se-eksplisit itu. Karena kalau dikatakan eksplisit menjadi self interest, sudah kesannya seperti hanya kepentingan pribadi. Tapi untuk kita mengajak orang terlibat harus ada apa yang didapatkan. Ini nomor satu. Lalu yang kedua ini dikerjakan dengan tidak menonjolkan 1-2 orang. Ini Bu sekalian, atau 1-2 institusi. Kami merasakan, saya di dalam gerakan Indonesia Mengajar itu posisinya founder. Kami mau mendirikan mengajar, tapi siapa yang jadi hero? Yang jadi hero itu anak-anak itu semua, bukan kita. Nah, dan sekarang semua orang tahu bahwa saya ikut terlibat gitu. Tapi ketika pesan-pesan Indonesia Mengajar yang selalu ditonjolkan adalah si anak-anaknya, bukan kitanya sebagai yang menggerakkan. Kalau kitanya menggerakkan, wah ini tentang si A, tentang si B, tentang si C. Di kemudian hari orang tahu itu tidak apa-apa. Tapi sebagai sebuah inisiatif gerakan, tidak di awalnya itu dimulai dengan ini tentang si A, si B, si C. Jadi, misalnya teman-teman di sini, gerakan itu di awal tidak harus selalu dengan ada logo. Tidak harus. Begitu orang terlibat, begitu orang engage, baru dari situ tahu, oh ternyata. Nah, oh ternyata itu lebih powerful. Asal oh ternyata bagus ya. Oh ternyata lebih powerful. Daripada datang belum apa-apa sudah ada label. Di kemudian hari, oh ternyata, oh itu powerful sekali. Tapi jangan dibalik. Nah itu pengalaman kami belakang. Lalu pesan-pesan narasi itu harus kuat. Narasi itu bisa dalam bentuk kata, bisa dalam bentuk visual, tetapi itu membawa pesan tentang gerakan sehingga orang terpantik untuk mau terlibat. Dari pengalaman kami ketika mulai Indonesia Mengajar ini menular. Penularannya lewat siapa? Penularannya itu lewat pelakunya. Jadi Bu Zati, kami menganjurkan kepada teman-teman para pengajar muda itu untuk sering menulis, sering bikin foto, sering posting di sosmed dia. Ini kan tahun 2010 ya, sosmednya belum seperti sekarang gitu. Masih relatif homogen. Homogen dalam artian Facebook yang dominan, Twitter baru mulai belum dominan. Itu mereka menuliskan di situ dan saya memang menganjurkan
semuanya harus nulis, pasang foto. Apa yang terjadi? Itu teman-teman yang masih pada kuliah itu pada iri. Cerita anak-anak yang tugas di fak-fak, yang di sana nggak ada sinyal, nggak ada tower, nggak ada itu semua. Menceritakan dia ketemu dengan anak-anak yang luar biasa, dia ceritain semua. Itu kemudian gimana ya saya bisa seperti dia ya? Nanti yang kedua, I want to be like him. Saya kepengen bisa seperti dia. Nah itu nularnya gerakan itu begitu. Problem kita ini seringkali adalah yang mengerjakannya idealis, yang dikerjakannya sulit. Orang yang nonton, Masya Allah hebatnya ya, luar biasa ikhlas orang ini. Dia nggak terpancing untuk saya pengen ikut, kagum, baru jam sekian bisa. Jadi malah justru tidak merangsang untuk, malah yang terjadi adalah, wah saya sih nggak mampu kalau gini, saya nggak sanggup nih. Nah itu yang harus berubah. Justru dimunculkan, saya kepengen seperti ini, saya kepengen seperti ini. Nah ini yang ada seninya sendiri. Nah, saya waktu itu sampaikan untuk para dokter. Para dokter ini yang pada tugas di pelosok-pelosok itu sebetulnya sudah mengerjakan lebih lama daripada kami di Indonesia Mengajar. Bedanya mereka kan dongeng. Padahal kalau dokter-dokter itu mendongengkan, waktu itu anjuran saya kepada teman-teman waktu itu adalah dongengkan itu. Apa sih dongengnya? Ceritain aja jadi dokter di pelosok, selesai obatin pasien, gak lama kemudian pasiennya panen, nganterin pisang, nganterin hasil panennya, bilang terima kasih. Ada yang kendaraan dinasnya naik kuda. Ceritakan tuh kendaraan dinasnya pakai kuda, karena di sana tidak bisa pakai kendaraan ada, tapi pompa bensinnya jauh gitu. Jadi banyak faktor-faktor yang membuat itu menjadi pengalaman yang unik. Ini punya efek tular. Nah kita begitu ada gerakan begini tuh, tonjolkan jangan yang pegiat utamanya, tapi yang ditonjolkan adalah mereka yang terlibat. Mereka terlibat dan dia bisa punya efek tular. Itu paling nggak beberapa pengalaman ya Bu Septi yang saya mungkin bisa sharing di sini. Harapannya gerakan muncul, bukan program. Kalau hanya program nanti efek tularnya kecil, dan kalau dari pengalaman pasti teman-teman juga menyaksikan, begitu itu bentuknya program, maka sustainability itu bisa dipertahankan karena dia melibatkan orang yang begitu banyak. Kami ketika mengelola Jakarta juga begitu, makanya kita menyebut Jakarta sebagai kota kolaborasi karena banyak yang kita kerjakan itu dikerjakannya bersama dengan masyarakat, dengan warga. Jadi pemerintah itu dalam posisi terlibat dengan warga setara dan memberikan ruang. Memang ada tantangan. Tantangannya satu, dalam birokrasi seperti latihan. Birokrasi itu terbiasa program, semua dikerjakan sendiri. Dan kalau terbiasa program itu apa yang menarik kita? Itu terbiasa semuanya nyusun budget sendiri, nyusun orang sendiri, nyusun alat ukur sendiri, eksekusi sendiri. Rakyat diminta dua hal aja, bayar pajak sama nyoblos. Selain itu gak usah terlibat. Nah, itu seperti biasa nulis pakai tangan kanan, diubah pakai nulis pakai tangan kiri. Itu latihan di birokrasi panjang. Tapi begitu birokrasi itu terlatih dengan kolaborasi, malah kemudian ternyata lebih enak ya. Kenapa? Karena warga itu bawa ide, bawa gagasan, mereka bawa terobosan, inovasi yang di pemerintahan itu seringkali kalah cepat dengan masyarakat. Itu kira-kira bisa sebagai pengantar, mudah-mudahan kita bisa diskusi lebih jauh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali ya yang dipaparkan oleh Pak Anies. Saya sampai speechless nih ya, mau kasih komentar apa. Ini ada beberapa yang saya catat nih ya. Sesuatu yang mulia itu harus diturunkan secara rasional, gitu ya Pak Anies ya. Saya yakin PKS ini memiliki tujuan yang mulia, kerja yang mulia, tapi apakah sudah diturunkan secara rasional sehingga mampu mengajak dan melibatkan seluruh rakyat? Ini tantangannya ya Pak Anies ya. Kalau kita mengatakan bahwa kerja-kerja sosial PKS yang sudah dikenali, yang betul tadi orang kagum sama PKS, merasa wah gak bakalan sanggup tuh jadi relawan PKS, terjun di daerah bencana yang sulit, bertahan tanpa mandi, tanpa makanan cukup, tapi bisa. Tapi yang lain ya hanya mendoakan dan kagum, terpesona.
Nah ini mungkin hal yang juga perlu kita belajar ya dari banyak orang, termasuk dari Pak Anies, bagaimana membangun semangat kolaborasi, kita menjadi inisiator, menjadi penggerak, tapi mampu membuat orang terlibat. Kayaknya sudah mulai banyak bling-bling ya. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh kita buka sesi tanya jawab ya Pak Anies. Silakan. Wah ini yang Ibu ini semangat. Ibu boleh? Ya sebelum saya minta 3 orang dulu ya, sebelum nanti saya minta yang dari online. Ibu boleh satu, ada lagi? Bapak? Oke Bapak, ada lagi? Oh yang di belakang dulu ya Pak ya. Yang kayaknya di belakang bertanya dan semangat. Baik Pak ya, 3 orang. Tolong sebutkan nama, dari mana. Dan supaya nanti yang lain juga kebagian pertanyaannya to the point ya, atau kalau mau pernyataan juga to the point. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Septi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila MPD, Kabid Kesos DPW DKI Jakarta. Mudah-mudahan Pak Anies masih ingat kalau sering ketemu saya. Sering kasih proposal ya Pak ya? Sering kasih pantun. Baik Pak Anies, saya di Kabid Kesos, saat ini saya masih menjadi praktisi pendidikan, masih menjadi guru, dan sebagai praktisi pendidikan, sebagai guru secara langsung hari ini, inspirasi dari Indonesia Mengajar ini membuat sedikit kita meronta sebagai seorang pendidik. Mengapa problematika pendidikan itu panjang, banyak, ya, dan butuh solusi yang solutif dari presiden yang akan datang. Amin. Pertama, dan gonta-ganti kurikulum Pak, yang mungkin Indonesia Mengajar mudah-mudahan bisa melirik ke sana. Kemudian yang kedua, seperti kita ketahui 2 tahun ini terjadi pandemi yang sangat panjang, mengakibatkan adanya lost learning. Kami berharap, para pendidik berharap, dari konsep Indonesia Mengajar ini dapat membawa arah pendidikan yang dapat menciptakan generasi masa hebat. Ya. Yang kedua, kami dari relawan di Partai Keadilan Sejahtera ini, di relawan bidang kesejahteraan sosial, berharap yang tadi Pak Anies katakan, gerakan untuk menginisiasi ditularkan kepada kami Pak. Semoga para relawan ini mau menjadi semangat yang luar biasa untuk menjadi pelopor perubahan pendidikan di Indonesia. Siapa relawan? Sudah siap Pak, insya Allah. Demikian ya 2 permohonan kami, tanggapan kami. Saya tutup dengan pantun. Tolak kali rasanya manis. Ditampur es bikinan Pak Raden. Kami sangat berharap dari Pak Anies, dari PKS mengusung jadi presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nurlaila. Lanjut Pak ya. Terima kasih. Dengan siapa Pak? Nama, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Dr. Nikmatullah Mansur dari Kesos DPW Banten. Mungkin pertanyaan saya kira sangat bagus ya, ide dari tadi Pak Anies ya, soal pendekatannya jangan program tetapi gerakan. Yang selama ini kami lakukan kelihatannya memang salah, yaitu kebanyakan adalah program dan terutama ya memang di PKS ya kader-kader lah begitu ya, yang tetapi kurang mengajak masyarakat pada umumnya. Walaupun sekarang sudah mulai kita buat kolaborasi. Nah kira-kira kalau sudah yang pertamanya pendekatannya program, kemudian dirubah menjadi pendekatan gerakan, dan sudah terlanjur itu, kemudian program itu sudah ada di benaknya masyarakat begitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan itu Pak Anies? Jadi untuk supaya kita merubah dari pendekatan program menjadi pendekatan gerakan yang pertama.
Kemudian yang kedua, untuk memulai kita membuat gerakan, apakah pada kualitas atau pada kuantitas? Mana yang didulukan ya? Kadang-kadang kemudian kita juga mungkin para relawan ini yang memang juga punya tugas sehari-hari, ya memang kita harusnya sih mencari cara yang efektif, tidak membutuhkan waktu banyak, tetapi efektif bisa menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan pelayanan. Demikian, terima kasih. Contohnya misalnya pada saat ada COVID, nah kita kan gerakannya kalau ada masyarakat yang kena COVID kemudian diisolasi mandiri di rumah, ternyata banyak masyarakat akhirnya yang memang menyediakan rumahnya untuk kemudian membantu penderita COVID untuk bisa siapa yang memberikan makan, kemudian siapa yang kemudian menyelesaikan kebutuhan dalam keluarga tersebut dan sebagainya. Mungkin itu adalah satu contoh gerakan-gerakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Nikmatullah. Satu lagi Bapak yang di belakang. Mohon langsung to the point ya, karena ini ada bisik-bisik dari pembawa acara. Kita cuma sampai setengah 11 dengan Pak Anies. Padahal penyanyi sampai jam 11 ya, karena diminta ada press conference nantinya. Silakan Pak, to the point ya Pak ya. Kalau di belakang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Saya Nur Rahman dari Persatuan Umat Islam, Persatuan Umat UII ya, UII Jakarta Timur. Dan kebetulan tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anies berkaitan dengan kolaborasi yang akan membawa lebih banyak orang terlibat. Ternyata label itu jangan didahului. Itu yang memang jadi catatan buat saya. Salah satu kebetulan sebenarnya di PUI kan kita nggak pakai label PKS gitu ya, jadi kita bergerak. Cuma saya pengen lebih tahu ini bagaimana kita bisa melibatkan lebih banyak dengan label tadi. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Anies, mungkin langsung direspon. Ada sedikit pertanyaan, nanti juga jadi pertanyaan teman-teman semua. Tadi kan Pak Anies menyampaikan bahwa yang ditonjolkan itu adalah gerakannya, idenya, kerjanya, jangan logo dulu atau tokoh ininya ya, tokoh utamanya. Tapi kalau kerja politik ya atau partai itu kan justru kebalikannya Pak Anies. Kita justru harus menonjolkan logo, menonjolkan orang-orang politik karena itulah yang membangun elektabilitas dan popularitas. Nah itu kira-kira bagaimana ya Pak Anies mensinergikan kerja-kerja sosial yang telah dilakukan oleh PKS yang bisa membuat rakyat berpihak kepada PKS, bukan malah mencibir, lu pengen dipilih aja ya kan? Jadi dianggap sebagai sebuah pencitraan. Nah, kira-kira gimana tuh Pak Anies solusinya? Silakan. Siap, mulai dari terakhir dulu. Bertanya ini. Jadi ini sekalian, kalau lihat pandang kegiatan sosial ini sebagai sebuah peristiwa yang berulang-ulang. Jangan dipandang sebagai peristiwa yang hanya sekali terjadi. Kalau peristiwa itu akan terjadi berulang-ulang, maka proses pembentukan pada persepsi, kan dalam politik itu ada proses budaya persepsi. Proses budaya persepsi itu diasumsikan dengan waktu yang berulang-ulang. Kalau dalam teori ekonomi namanya repeated games. Ada yang namanya one time game. Satu, ada dalam teori game teori itu. Ada repeated games, ada. Nah perilaku orang itu berbeda antara perilaku kejadian sekali dengan kejadian berkali-kali. Nah, partai politik menurut saya harus mulai memandang ini sebagai peristiwa yang terjadi berulang-ulang. Karena terjadinya berulang-ulang, maka tidak perlu di cash in pertemuan pertama.
cash in itu apa dicairkan di pertemuan pertama sebagai kan itu ada dukungan di pertemuan pertama ya? Tidak. Yang dibangun adalah perasaan suka, perasaan percaya, lalu menjadi dukungan. Nah itu repeated. Nah ini yang perlu dikerjakan secara berkala. Ini kalau buat teman-teman PKS barangkali daya tahannya tinggi, sanggup untuk itu. Ada yang partai yang nggak sanggup untuk berkali-kali. Nah yang berkali-kali itu sekali kerjakan, pasang labelnya, habis itu udah nggak pernah kembali lagi. Nah PKS jangan ikut pola itu karena PKS punya kemampuan untuk endurance yang tinggi. Jangan ikut. Nah saya khawatirnya PKS ikut itu gitu. Mau cepet-cepet di awal, nggak usah. Kalau selesai nih, kerjakan aja. Toh nanti orang itu akan secara bertahap menilai. Dan teman-teman sekalian, jangan setiap waktu itu dikapitalisasi dalam bentuk berita. Saya ini pengalaman juga, kakek pasti ngalamin. Saya Jakarta, kalau jalan kampung-kampung, jarang teman-teman media ikut. Saya nggak pernah ajak teman-teman media. Kenapa? Masyarakat itu supaya tahu bahwa gubernurnya datang mau ketemu rakyat, bukan mau diberitakan ketemu rakyat. Dia ketika kami datang bersama dengan banyak media, mereka tuh gambatin, oh kami bakal jadi subjek berita ya. Yang muncul adalah, jadi Bapak kesini mau ketemu saya, mau lihat masalah, atau mau jadi berita Pak? Saya nggak pernah ajak. Makanya coba aja dicek berita-berita minim sekali. Tapi saya selalu datang masyarakat bawa kamera sendiri, bawa tim dokumentasi sendiri. Kenapa? Karena saya lagi membangun kepercayaan dengan masyarakat bahwa kita kerja memang untuk masyarakat, bukan untuk diberitakan. Nanti buahnya itu di ujung. Di ujung akan muncul namanya kepercayaan, dan kita memang mengerjakan untuk itu. Nah kadang-kadang kita ini punya kecenderungan pengen cepat-cepat jadi berita, pengen cepat-cepat berbentuk opini. Terus kalian, ini bayangan saya nih. Persepsi yang terbentuk karena fakta itu bisa permanen. Oke? Tapi persepsi yang terbentuk karena berita itu bisa ditimpa berita lain dan hilang. Kadang-kadang kita cepat. Jadilah cepat-cepat jadi news. Terus news terus-menerus. Apa yang terjadi? Rakyatnya nggak punya pengalaman berinteraksi kok dengan kita. Itu topangan itu penting sekali. Jadi persepsi yang dibentuk oleh fakta, oleh pengalaman. Misalnya nih, kami di Jakarta bangun transportasi umum. Kalau di kawasan perkotaan, transportasi umum itu penting sekali. Karena mobilitas penduduk itu menjadi tantangan karena ada ruang yang terbatas dan ada penduduk yang banyak. Kalau di pedesaan mungkin tidak, ruangnya besar, penduduknya terbatas. Kalau di kota, kayak Jakarta nih, penduduknya 11 juta, ruangnya hanya 600 km persegi. Kalau mobilitas tidak diakhiri oleh negara, semua orang pakai kendaraan pribadi. Akibatnya ya terjadi macet, stuck. Nah, ini sekalian, ketika kita melakukan perubahan itu, di mana terbentuknya persepsi tentang program ini? Bukan lewat terus-menerus diberitakan, bukan. Lewat orang yang pada pindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Mereka yang kemudian lihat, oh nyaman ya kendaraan umum sekarang. Kemana saja bisa Rp10.000. Itu membentuk persepsi yang jauh lebih kuat daripada berita terus-menerus tentang. Kenapa? Karena ditopang oleh kenyataan, oleh pengalaman. Jadi ini yang kami waktu bertugas nih Jakarta 5 tahun, rencananya 4 tahun pertama adalah 4 tahun itu seluruhnya kerjanya program. Nanti tahun kelima baru mulai kita berkampanye. Kenapa? Karena ada pilkada. Ternyata pilkadanya tidak jadi. Karena pilkada, ya sudah kerja terus aja 5 tahun kan. Oh udah nggak ada pilkada pula gitu. Apa yang jadi? Kenapa itu dilakukan? Karena kami melihat pengalaman yang membentuk persepsi itu akan kuat dibandingkan kata orang yang membentuk persepsi. Kata orang. Nah, kata orang itu bisa cepat naik persepsinya, tapi juga begitu kenyataannya tidak menopang, dia akan terus kenyataan yang bentuk persepsi itu akan menimbulkan namanya kepercayaan. Ini yang saya rasa bagi teman-teman juga
siapkan untuk endurance yang memang sudah siap. Kalau di sini endurance-nya panjang nih. Jangan membayangkan sekali event, tapi berkali-kali. Itu tadi saya katakan di awal. Lebih baik ternyata itu lebih dahsyat. Dan di awal tidak ada penolakan, tidak ada jarak. Penolakan itu fase terakhir. Fase paling awal itu adalah berjarak. Setelah berjarak, kemudian ada potensi friksi. Kalau friksi dibiarkan terus, ada potensi konflik. Tapi yang awal itu adalah berjarak. Nah, jarak itu hilang ketika kita datang tanpa ada label apa-apa. Lalu jalan pelan-pelan. Nah, ini memang tantangan. Lalu saya perhatikan teman-teman PKSI kan aktif tidak hanya menjelang pemilu. PKSI kan aktif sepanjang waktu, ada pemilu tidak ada pemilu. Nah, kalau memang begitu, kenapa ditonjolkan labelnya? Oh, aktif terus. Justru yang dibangun adalah trust kepada tokoh-tokoh ini, sehingga disitulah nanti insentif politiknya akan muncul. Bagi yang tidak punya energi untuk sepanjang waktu, nah itu biasanya casingnya cepat tuh. Lalu yang berikutnya teman sekalian, barangkali yang tidak kalah penting adalah di dalam semua kegiatan ini libatkan yang saya biasa istilahkan adalah internal aktivator. Bapak Ibu sekalian, ini eksternal aktivator di dalam masyarakat. Karena Bapak Ibu orang yang datang ke situ. Ini eksternal aktivator harus bisa memunculkan internal aktivator. Kalau tidak ada internal aktivator, nanti seluruhnya bergantung kepada eksternal. Nah, internal aktivator inilah yang kemudian nanti akan memperluas jangkauan sebagai sebuah gerakan sosial. Nah, lalu saya ingin komentari juga dari Pak Abdul Rahman ya mengenai itu. Lalu Pak Gubernur Lela, pendidikan ini tantangannya memang banyak sekali ya Gubernur Lela. Kalau saya lihat, kita harus sabar di dalam perubahan pendidikan. Tadi Kang Aher cerita tentang data BPS, 51% kepala keluarga kita ini berpendidikan SD ke bawah. Ini kami coba cerita sedikit di Jakarta nih Kang Aher. Jakarta ini sekolah-sekolah yang disebut sekolah favorit itu orang siswa-siswanya itu orang tuanya 90% lebih mulai ke atas berpendidikan S1 ke atas. Jadi kalau melihat ada sekolah-sekolah yang di Jakarta, sekolah-sekolah yang menonjol, nggak ada orang tuanya SD, nggak ada. Jadi kita 2019 itu buat reformasi rekrutmen. Bagaimana supaya setiap sekolah itu memiliki komposisi siswa yang random. Kalau random pasti mencerminkan masyarakat. Survei kan begitu. Survei juga kalau random pasti mencerminkan masyarakat. Tapi kalau tidak dilakukan secara randomnya pakai apa? Randomnya itu pakai tanggal lahir. Karena tanggal lahir itu random. Nggak ada tanggal lahir yang tidak random. Jadi randomisasi paling mudah itu pakai namanya tanggal lahir. Yang kedua pakai lotre. Nah kalau lotre ini bermasalah. Karena kalau pakai lotre pasti nanti dia bilang ini alatnya diganti, intervensi. Kita masih belum selesai sama alat itu untuk melakukan randomisasi. Nah, dengan cara apa yang terjadi setelah itu dilakukan? Yang muncul adalah 30% SD, 30%, 30% menengah, 30% tinggi. Itu kira-kira di berbagai sekolah kita. Apa yang kemudian terjadi? Ini adalah satu perubahan rekrutmen. Saya sebutkan ini konteksnya benar lah. Pendidikan itu efeknya itu lama. Politik ini efeknya diminta tahunan. Jadi tidak banyak yang mau ambil keputusan jangka panjang yang ongkosnya jangka pendek. Waktu kami ambil keputusan ini, kelas menengah di Jakarta marah. Karena kelas menengah merasa ini privilege ini punya kami. Kan sekolah-sekolah ini sekolah baik, anak kami biasa masuk. Mendadak sekolah ini bisa dimasuki semua orang. Anak kami tersingkir. Memang yang selama ini tersingkir siapa? Tidak ada yang tersingkir. Yang selama ini privilege itu dinikmati oleh siapa? Yang bisa kursus, yang punya buku baik,
yang punya fasilitas lengkap itulah yang bisa masuk sekolah yang begitu itu diubah menjadi random, siapa saja bisa masuk. Tidak ada pemikiran jumlah slotnya memang sama, tapi mendadak muncul yang namanya kesetaraan kesempatan. Kesetaraan kesempatan itu bagi yang sudah punya kesempatan besar itu namanya menghilangkan kesempatan dia. Tapi bagi yang tidak punya kesempatan, dia dapat kesempatan baru. Nah, bagi rakyat yang biasa kalah di Jakarta itu nggak dapat sekolah bagus dia, ya kami kan dari orang miskin, memang nggak pernah, udah untung dapat sekolah. Kalau tersingkir juga untung dapat sekolah. Nah, ini yang kemarin diubah. Tapi dampaknya baru nanti kita lihat 2 dekade yang akan datang, karena anaknya baru masuk SMA, baru masuk SMP, nanti 2 dekade yang akan baru kita lihat. Nah, problemnya dalam politik seringkali kita berhadapan dengan situasi yang saya hadapi waktu itu. Yang datang pendukung-pendukung kita. Pak Anies kami mati-matian kemarin kampanye kan. Sekarang kenapa Bapak bikin kebijakan anak-anak kami harus masuk? Lihat ongkosnya real tuh. Jadi saya bilang Bapak Ibu, dulu dukung itu kan untuk menghadirkan keadilan, bukan? Nah kita ingin sistem yang tidak adil ini. Saya tanya ke Bapak Ibu semua di sini. Di ruangan ini waktu itu ketemu 40 tahun yang lalu Bapak Ibu di mana? Kakek Bapak Ibu sekalian bisa baca tulis tidak? Gak ada yang bisa baca tulis. Itu yang namanya eskalator itu dinikmati oleh bapak, oleh orang tua bapak dulu. Sekarang eskalator itu didominasi oleh mereka yang sudah naik kelas. Eskalator itu kan buat kita naik kelas ya. Kita dinaikin tangganya, apa tidak kita naik kelas oleh eskalator. Eskalator itu sekarang dipakai oleh mereka yang sudah naik kelas terus. Akhirnya apa? Ketimpangan di masyarakat itu struktural. Yang miskin tetap miskin, yang sudah makmur makin makmur. Kenapa? Karena tangga itu tidak bisa dinikmati oleh semua. Jadi saya jelaskan argumennya, berdebat sih agak panjang dan emosional sekali, karena menyangkut anak nih. Sampai akhirnya saya bilang kita akan terjalan terus, kita dituntut diproses dan Bismillah jalan terus. Nah ini yang sering kali benar dalam proses politik enggan yang diambil. Kami waktu itu putuskan untuk ambil, kenapa? Karena kami yakin bahwa ini akan bisa mengubah wajah Jakarta di masa jangka panjang. Karena mendadak kesetaraan kesempatan itu akan terjadi. Sama kan, pakai keadilan kan harus keadilan kita ini. Itu keadilan. Udah adil supaya sejahtera. Nah kalau pintunya itu, sekarang kalau saya tanya di ruangan ini, Pak Dr. Limatullah, Bapak generasi keberapa yang kuliah? Pak Limatullah, Pak Dokter, generasi keberapa yang kuliah? Yang kuliah? Dari keluarga Bapak? Dari keluarga Bapak. Semuanya? Enggak, bukan. Ayah Bapak, kakek Bapak kuliah enggak? Ayah enggak. Itu dia. Generasi pertama berarti ya? Karena ayah nggak kuliah. Saya selalu berdebat, saya tanya, sekarang saya tanya Bapak, ayahnya dulu kuliah tidak? Tidak. Ayah kuliah tidak? Tidak. Nah itu dia. Jawabannya Bapak dapat kesempatan kuliah, jadi bisa duduk di ruangan ini. Sekarang Bapak dapat kesempatan untuk punya privilege. Bapak punya semua sumber daya masuk sekolah manapun. Kenapa harus masuk di sekolah negara yang harus dibiayai oleh negara? Kok bisa sekolah negara? Yang sekolah dibiayai negara itu untuk semua orang rata. Yang bila Bapak tidak masuk di situ, Bapak punya kesempatan mengirimkan sekolah manapun di Jakarta. Pak Dr. Limatullah bisa kirimkan anaknya sekolah manapun di Jakarta. Tapi ayahnya Pak Limatullah nggak bisa. Beliau kalau nggak disekolahin ke negeri nggak jadi tuh. Negeri kan dulu? Ini pasti. Pasti. Saya belum tanya tahu tuh. Udah pasti. Kalau dokter umurnya seperti saya mungkin swasta. Tapi kalau lebih swasta pasti negeri. Jadi negara itu eskalator sosial ekonomi lewat pendidikan. Nah eskalator ini sekarang dikuasai oleh mereka yang sudah naik kelas. Karena itu sekarang yang kami lakukan di Jakarta mensetarakan. Supaya dalam jangka panjang nanti kita akan ketemu generasi baru terus. Biarkan nanti hal ini orang tuanya mungkin guru, tapi besok anaknya dokter. Orang ini mungkin hari ini adalah pengemudi ojek, nanti anaknya jadi insinyur. Tapi syarat itu adalah pintunya jangan ditutup. Jadi menurut saya tidak bicara panjang lebar soal pendidikan, tapi saya sampaikan pendidikan adalah soal politik, siapa dapat apa, berapa besar. That's education. Siapa dapat apa, that's education. Jadi bukan soal kurikulumnya, iya itu. Tapi sesungguhnya pendidikan itu siapa dapat apa. Kita naik mobil nih, naik mobil satu di depan, satu di belakang. Penentunya apa? Iya, saya supir di depan, saya di belakang. Yang membedakan saya sama dia, tingkat pendidikan itu aja. Suku sama, etnis sama, makanan sama, bahasa sama. Bedanya siapa dididik apa hari ini menentukan besok duduk di mana.
Ya, jadi yang membuat saya duduk di belakang dibandingkan di depan semata-mata karena tingkat pendidikan. Nah, itu yang harus kita. Jadi kalau ke depan kita lihat pendidikan itu lebih dari sekedar soal teknis di dalam ruang kelas, tapi pendidikan harus dipandang sebagai sebuah instrumen membentuk struktur masyarakat yang adil di masa yang akan datang. Kira-kira begitu. Pak Dr. Limatullah, mohon maaf jadi Bapak digunakan sebagai sampel, Pak. Karena Bapak dokter sudah bayangin nih. Banyak kalau dokter kita langsung bayang, kalau cium ini dulunya pasti susah juga gitu. Kita ini dulunya susah, Pak. Cuman ini Pak, kita punya kecenderungan kalau sudah mendapatkan kemudahan, tidak mau generasi berikutnya itu menikmati. Kita juga ngalamin tanya, kalau lagi ada acara, foto bareng kan. Oh, selesai acara kan foto kamera ini, foto-foto. Lalu setelah orang proyekkan foto, ini saya pengalaman saya nih Pak, proyekkan foto bareng nih. Selfie Pak, itu penuh gitu. Lalu nanti ada yang bilang, udah, panis capek. Saya perhatikan yang bilang panis capek itu pasti udah selfie Pak. Nggak ada yang bilang yang belum selfie bilang udah capek, nggak ada gitu. Ya udah stres gitu kan, udah selesai. Lah ente udah gitu. Belum gitu. Nah, kita yang dalam pendidikan sering begitu, udah naik kelas terus udah cukup. Jangan dong, kesempatan itu diberikan kepada semuanya. Bagaimana mengubah program jadi gerakan, lalu kuantitas atau kualitas? Kami pernah ada sebuah contoh namanya kelas inspirasi, Pak. Kelas inspirasi itu sekarang terjadi di lebih dari 150 kota yang kita udah nggak tahu lagi. Kenapa lagi? Kenapa kan menjadi gerakan murni? Kenapa itu bisa jadi gerakan murni? Karena kualitatif. Jadi kita mengejar pada kualitatif, lalu dia menular. Ketika menular, tetap menyebut kepada proses awalnya. Jadi sekarang yang namanya kelas inspirasi itu ada di seluruh Indonesia, dikerjakan secara mandiri, dan kami malah udah gak bisa lagi ngitung, saking bisa dicontohnya, saking mulai tinggal ngumpulin orang yang sudah sarjana, yang sudah pada berhasil, lalu kembali ke sekolahnya masing-masing, lalu menceritakan pengalamannya menjadikan kelas inspirasi. Jadi kalau boleh saya usul, lebih pada kualitatifnya, tetapi punya efek kuantitatif. Lalu yang sudah terlanjur jadi program lebih mudah Pak. Lebih mudah kalau program menjadi gerakan karena bukan lebih mudah sih, artinya bisa dikerjakan dengan secara sadar nambah KPI. Berapa banyak orang terlibat di dalam program. Kalau kemarin kan seberapa sukses program menyelesaikan meraih target. Nah itu ditambah KPI-nya menjadi berapa banyak orang terlibat. Kalau bisa dilakukan insya Allah aman. Ini ya. Terima kasih Paul untuk saya yakin banyak sekali yang ingin bertanya. Yang di online pun demikian, tapi saya udah diplototin sama Bang Indra. Jam 11 kita akan lanjutkan dengan konferensi pers. Jadi intinya adalah kita memang harus terus menggali, terus belajar, terus mencari inspirasi dari orang-orang hebat. Salah satunya dari Pak Anies, dan ini juga Kang Aher ini juga adalah salah satu gubernur inspirator ya. Selama 2 periode memimpin Jawa Barat ya. Kalau hitung-hitungan periode, kami kalah nih sama Pak Aher nih. Kang Aher 2 periode. Tapi insya Allah ya nanti bisa bersama. Baik ya. Persepsi yang dibentuk karena fakta atau pengalaman itu lebih permanen ya dari persepsi yang dibentuk karena berita. Ini ada beberapa anomali yang ini tugas Bu Neti nanti untuk merumuskan bagaimana kerja-kerja sosial yang telah dilakukan oleh teman-teman PKS dia mampu dikapitalisasi, walaupun jangan sering-sering dikapitalisasinya ya Pak Anies, menjadi sesuatu yang mengokohkan PKS sebagai institusi yang memang peduli dan melakukan pelayanan pada masyarakat. Nah, beberapa kata kunci sudah disampaikan oleh Pak Anies tadi soal bagaimana meraih repeated gain, yaitu harus berulang-ulang, ya. Dan ini saya yakin endurance kader PKS sudah terlatih gitu ya. Orang boleh punya sekian ribu ambulan, orang boleh punya sekian ribu markas peduli, tapi apakah mereka juga mampu memiliki kader-kader dengan endurance yang sudah diakui ya Pak Anies ya, insya Allah. Kemudian juga bagaimana bisa membangun kepercayaan dari masyarakat bahwa mereka memang percaya ada atau tidak ada logo, mereka percaya PKS dan kader-kadernya
akan terus bergerak dan melakukan pelayanan pada masyarakat. Dan yang terakhir, meletakkan para internal aktivator di setiap titik-titik pelayanan. Jangan kita yang melayani, kita yang cari dananya, kita yang bikin proposal, semuanya kita dan mereka hanya menikmati. Ini tidak membuat masyarakat bergerak atau terlibat di dalam gerakan tersebut. Saya mohon maaf kalau tidak bisa memberikan kesempatan kepada teman-teman, termasuk yang tadi sudah di PHP-in yang online ya untuk bertanya, karena jam 10.30 harusnya Pak Anies sudah melakukan conference. Saya Dwi Septiawati sebagai moderator, mohon diri, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, termasuk kalau ada kepleset-kepleset mohon maafkan ya Kang Aher, ini punten ini ya. Kalau ada hal-hal yang harus semprit nggak apa-apa, tapi saya begitu berbunga bahwa pada hari ini Pak Anies hadir di PKS dan juga bersama dengan Kang Aher. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu tren hingga 2024. Dan sebagai penutup, ini saya nyontek nih ya, masih ada pantun yang harus saya yang harus saya bacakan, ini pantunnya ya. Nah ini jiwa yang kuat berwajah manis. Tadi Pak Presiden juga ngomong berwajah manis. Makan ketan kuning sambil minum es. Tetap semangat ya Pak Anies. Sabar menunggu jangan kuning dari PKS. Satu lagi, wajah manis berkaun indah di leher. Kita berdoa Pak Anies berpasangan dengan Kang Aher. Terima kasih. Sampai ketemu kembali pada. Saya kasih pantun juga. Oh ya, boleh dijawab dulu pantun. Silakan. Balas. Oh ya. Sepeda lagi. Mikirnya pantun. Saya sepeda terus Pak. Itu mau digembrong. Siapa yang bilang sepeda? Sepeda berjalan sampai ke sepeda berjalan sampai ke Terjadi. Berputar balik sampai ke Pasar Senen. Kang Aher pasangan yang punya banyak kelebihan. Jadi pendamping istri ataupun pendamping calon presiden. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa. Boleh ya berdoa ya? Mudah-mudahan dan Kang Aher bisa berpasangan pada 2020. Ada lagi Pak Anies? Ya, saya undur diri sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kang Ida, Presiden Gema Keadilan. Baik, terima kasih Bu Septi yang telah memandu sesi pertama dan terima kasih juga kepada Pak Anies. Sebelum mundur diri Pak Anies, mohon maaf, ada penyerahan cenderamata yang akan disampaikan oleh Kang Aher. Kami persilakan Kang Aher, Wakil Ketua Majelis Syuro. Oke. Dengan cenderamata. Oke. Dan satu lagi, ini simbol Kris. Wow. Mantap. Simbol Kris. Ini Mas Anies. Rumahnya juga jomblo nih Mas Anies. Puja kita. Iya, tepuk tangan untuk Mas Anies dan Kang Aher. Syukran jazakumullah khairan katsiran kepada Mas Anies. Insyaallah di lain kesempatan kita bersama lagi. Terima kasih juga Kang Aher. Baik, alhamdulillah narasumber kedua juga sudah ada, sudah bersiap. Sekitar 10 menit kita jeda terlebih dahulu. Untuk persiapan sesi kedua yang insya Allah akan dipandu juga oleh Ibu Septi.
dengan narasumber untuk para peserta tetap di tempat. Nah, jadi generasi pertama lawan generasi pertama. Betul. Kepada Mas Anies dan Kang Aher dipersilakan wartawan sedang menunggu di luar. Baik, para peserta kita tetap standby. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Oke, buat sahabat Tribun TV, nanti kita bentar lagi doorstop ya. Nah, ini lagi benar-benar. Oke, buat sahabat Tribun TV mungkin cukupin aja dulu ya, nanti kita sambung lagi, kita doorstop bentar. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.